Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini buat anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Sekarang ada berapa sih anak almarhum ini? Ada 4. Ibumu telah meninggal dunia lebih dulu. Sekarang disusul sama bapakmu. Tinggallah kalian di dunia. Dalam Al-Quran ada kalimat, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Buat kedua orang tua, jangan bantah dengan kalimat ah. Fala taqul lahuma uff. Jangan bantah kedua orang tua dengan kalimat ah. Kalimat-kalimat yang membuat kedua orang tua kita marah dan murka kepada kita. Sekarang berapa banyak, Masya Allah, kita lihat berita ada anak yang bunuh kedua orang tuanya. Ada anak, Masya Allah, yang taruh kedua orang tuanya sampai di kandang kambing. Sampai di kandang mbe. Kita menyaksikan di berita-berita. Di mana kedua orang tua membesarkan anaknya tersebut. Membesarkan dengan susah payah, begitu dia sudah besar, Masya Allah, bukan lagi kalimat ah buat kedua orang tuanya, lebih daripada itu. Padahal kalimat dalam Al-Qur'annya, jangankan dipukul, jangankan dibiarkan begitu saja, dilepas begitu saja kedua orang tua kita, jangankan kita maki-maki, ngomong ah saja haram. Bagaimana anak-anak kita sekarang, Masya Allah. Fala taqul lahuma uff. Orang tua kita, Pak, Masya Allah, waktu kita masih kecil, luar biasa pengorbanan untuk kita. Apalagi sang ibu. Makanya kata Nabi dalam salah satu hadis tuh, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru bapakmu. Disebutkan dalam hadis Nabi, 3 kali ibu, 1 baru bapak. 3 ibu, 1 bapak, 3. Ini ibunya 1 tuh nggak ada ibunya. Tuh Om Soleh 1 bapak, 3 ibu. Kenapa sampai ibu disebutkan 3 kali? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 dibanding kau mengandung, menyusui, ngandung lagi, baru sebulan melahirkan, minta lagi, belum kagak kapok-kapok. Istri. Yang senang siapa? Istri kan? Masya Allah, sudah melahirkan itu antara hidup dan mati. Masya Allah. Melahirkan antara hidup dan mati. Apalagi saat mengandung, serba sana si perempuan. Ngidamnya aja luar biasa. Ngidamnya, ibu kita tuh, ngidamnya aja luar biasa. Minta yang kagak ada. Kan aneh. Minta yang kagak ada. Sampai belut dimintain tuh. Pak, aku ngidam belut. Jam 1 malam, ngidam belut. Sial benar tuh si ibu. Cari sama lakinya ke pasar Ciputat, kagak ada. Bu, belut kagak ada nih. Udah, belut bapak aja sini. Ngapa nggak dari tadi, goblok lu bilang. Yang gini aja ketawa. Belum. Sampai mana tadi ya? Lihat tuh, Masya Allah. Lihat perjuangan ibu kita, Pak. Bapak kita tuh
Subuh-subuh sudah keluar mencari nafkah. Nih ingat nggak dulu anaknya Om Nain nih dulu saat kalian masih kecil, nggak ada susu, dia pergi beli susu tuh, nggak ada uang, dia ngutang tuh di warung. Kalian minta uang buat bayar sekolah, kagak ada, ngutang, kita punya bapak tuh. Bahkan mereka nggak makan, yang penting anak makan. Tuh orang tua tuh. Masya Allah, apalagi ibu Pak. Ibu lagi makan aja, lagi makan bareng sama kita nih, kita lagi orok, kita di situ. Itu si ibu sambil anaknya sambil makan tuh. Nggak jijik dia. Lah kita, begitu orang tua kita sakit, ibu kita sakit, bapak kita sakit, suruh nyobok aja pakai kaki. Siaran bener. Tapi luar biasa Pak, saya merawat ibu saya 10 hari. Itu ibu walaupun lagi parah-parahnya, lagi payah-payahnya, kita anak lagi ingin menyeboknya. Jangan nak, kamu tuh laki-laki. Saking ibu luar biasa, padahal dulu nyebokin kita. Tuh ibu tuh, Masya Allah. Makanya kata orang Irama apa tuh? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Masya Allah itu. Boleh kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Ada yang punya kaset orang Sunda. Boleh kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Tuh ibu, Masya Allah. Sudah bukan lautan. Bukan lautan, ini darat ini. Coba lihat Pak. Nih makanya anaknya Om Nain ini. Kalau sekarang kedua orang tua kalian telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai ada dalam pikiran kalian semuanya untuk kedua orang tuamu. Sudahlah, bapakku telah tiada ini. Sudahlah, ibuku telah tiada ini. Masing-masing nggak bisa. Yang namanya anak, tiada mantan bapak, tiada mantan ibu dengan mereka. Walaupun mereka telah meninggal dunia, masih tetap harus ada kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun mereka telah meninggal dunia, walaupun mereka telah tiada. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa sungguh, Masya Allah, nyambung aja ini orang. Sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa hidup tanpa, kalau sudah. Ini ngaji apa konsernya gitu ya. Ibu kalian telah meninggal dunia lebih dulu, bapak kalian telah meninggal 7 hari yang lalu. Kalau malam hari ini datang orang-orang ke sini, apa yang kalian keluarkan ini sedekah untuk kedua orang tua kalian, wahai anaknya Om Junaid. Ini sedekah untuk kedua orang tua kalian. Datang keluarganya, datang kawan-kawannya, datang saudaranya, datang keluargamu. Kamu sambut mereka. Ini menyambungkan silaturahim kedua orang tuamu. Maka sebagai anak yang soleh dan solehah, tetap mengingat mereka dan menyambungkan kebaikan kedua orang tuamu selama mereka dulu hidup. Ini anak soleh begitu. Jangan lagi ada pemisah. Kan orang tuanya sudah meninggal. Biar Om Nain masih punya abang.
Biar Om Naim masih punya adik masing-masing, tidak bisa anak yang soleh itu menyambut silaturahim. Kalau Om Naim di Bima masih ada keluarganya, datang ke Bima, kontak ke Bima, tetap ada silaturahim di antara keluarga besar, supaya apa? Kebaikan dan surga untuk almarhum. Kalau udah datang hujan, sudah selesai kita ceramahnya. Iya. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dalam salah satu kisah, sahabat Nabi bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, bolehkah saya sedekah atas nama ibu saya?" Kata Nabi, "Na'am, boleh." Jadi boleh kalau anaknya Om Naim ini sedekah atas nama ibu dan bapaknya. Kalau ada ayam, keluarkan ayamnya. Kalau ada makanannya, bagi makanannya. Maka semua persembahan kalian pada malam hari ini untuk kedua orang tua kalian, harapannya semoga mereka mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Ini bahkan Pak, bahkan baginda Rasul itu istri pertamanya telah meninggal dunia yang bernama Siti Khadijah, menikah sama Siti Aisyah. Itu baginda Rasul menyendok makanan 3 piring Pak, sementara mereka cuma berdua. Cemburu istrinya baginda Rasul yang berikutnya ini, "Ya Rasul, kan kita ini berdua, kok bertiga? Berdua kok ada 3 makanannya?" Kata baginda Rasul, teringat sama istri. Ya, dia telah meninggal dunia. Tapi kebaikannya luar biasa. Bahkan dalam salah satu kisah, Pak, baginda Rasul ini suka memotong kambing, memotong domba untuk dibagikan daging-dagingnya, diundang kawan-kawan daripada istrinya yang pertama Siti Khadijah ini, dibagikan dagingnya, makan bersama-sama. Artinya kalau malam hari ini 7 harinya mengundang saudaranya daripada Om Naim ini, sedekahnya semua untuk almarhum. Itu makanya Pak, kalau istri sudah meninggal lebih dulu yang pertama, jangan dilupain. Walaupun sudah punya istri yang kedua. Yang jadi masalah kan sudah nikah sama yang kedua, yang pertama melupai. Karena cinta pertama itu lebih berasa daripada cinta kedua. Musoleh dengar nih. Itu Masya Allah. Maka alhamdulillah tetap kirim doa. Di samping kita sedekah atas nama keluarga yang telah meninggal dunia, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ada 3 doa dalam Al-Qur'an untuk kedua orang tua kita. Selama ini kan paling kita berdoanya Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Di Quran begitu enggak? Enggak. Di Quran itu ada 3 doa buat kedua orang tua. Yang pertama, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang ketiga, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Artinya sekali kita berdoa, baca 3 kali ini doanya buat kedua orang tua kita. Insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita.